Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, selamat datang pada mata kuliah Kewirausahaan 1 yang pada tatap muka pertama ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengembangkan kewirausahaan. Selamat mengikuti kuliah ini dan semoga apa-apa yang disajikan di dalam materi ini bisa menambah kompetensi Anda sekalian. Adapun tujuan instruksional umum daripada mata kuliah Kewirausahaan 1 ini, diharapkan peserta didik mampu untuk mengenali apa itu kewirausahaan, kemudian mengenali peluang dan menimbulkan ide-ide usaha, membuat sebuah konsep bisnis, menganalisa kelayakan usaha, menulis rencana bisnis, menganalisis industri dan kompetitor pada usaha yang akan dituju, serta mengembangkan sebuah model bisnis yang efektif untuk dijalankan. Diharapkan profil lulusan daripada mahasiswa atau peserta didik pada mata kuliah Kewirausahaan 1 ini mempunyai kompetensi sebagai fasilitator muda wirausaha atau junior business facilitator. Memiliki kemampuan apa? Yaitu 1. Mampu mengidentifikasi peluang dan menimbulkan ide-ide. Yang kedua, membuat konsep bisnis. Yang ketiga, mampu menganalisa kelayakan usaha. Keempat, mampu menulis rencana bisnis. Yang kelima, mampu menganalisis industri dan kompetitor. Serta yang keenam adalah mampu mengembangkan sebuah model bisnis yang efektif. Ya. Baik, gambar berikut merupakan sebuah gambar model bagaimana membangun kewirausahaan. Kita bisa melihat bahwa gambar ini dibagi menjadi 4 klaster. Klaster pertama adalah kita harus mengenali dulu kewirausahaan itu. Kemudian setelah kita mengenali, baru kita memutuskan menjadi seorang wirausahawan. Kemudian di klaster kedua, kita harus mampu mengembangkan ide-ide bisnis yang sukses. Caranya seperti apa? Yaitu mengenali peluang dan menimbulkan ide-ide, membuat konsep bisnis, menganalisa kelayakan, menulis rencana bisnis, menganalisis industri dan kompetitor, serta mengembangkan sebuah model bisnis yang efektif. Kemudian pada klaster ketiga, kita bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha, yaitu kita perlu menyiapkan fondasi etik dan legal yang sesuai, mengakses kekuatan dan viabilitas finansial usaha baru, membangun tim usaha baru, serta mendapatkan pembiayaan dan modal. Dan klaster terakhir adalah mengelola dan menumbuhkan usaha wirausaha. Caranya mengidentifikasi isu-isu pemasaran yang unik, identifikasi pentingnya hak cipta, menyiapkan dan mengevaluasi tantangan untuk menumbuhkan bisnis, identifikasi strategi menumbuhkan usaha, serta mengembangkan franchising. Oke, sekarang mari kita bahas klaster pertama, yaitu memutuskan menjadi seorang wirausahawan. Ada 4 tahapan yang harus dilalui oleh seseorang sampai dia akhirnya memutuskan menjadi seorang wirausahawan. Tahap pertama adalah mengenal apa itu kewirausahaan. Kedua, mengidentifikasi transformasi kewirausahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi pentingnya kewirausahaan. Dan akhirnya seseorang tersebut mampu untuk mengambil keputusan menjadi seorang wirausahawan. Ada 3 aspek yang perlu kita kenali di dalam kewirausahaan. Apa saja? Yang pertama, apa itu kewirausahaan? Yang kedua, mengapa menjadi wirausahawan? Dan yang ketiga adalah karakteristik wirausaha yang sukses. Seperti apa itu dia?
Baiklah, sekarang mari kita kenali dulu apa itu kewirausahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Sementara menurut Kemenkop dan PPK, wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan. Kita bisa menyimpulkan, kewirausahaan itu adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dalam buku Henro 2011, Ciputra menyimpulkan bahwa kewirausahaan adalah sikap kreatif, inovatif, dan berani mengambil keputusan sehingga dijadikan sikap hidup bahkan karakter bangsa Indonesia. Pada konsep dan teori kewirausahaan, para ahli ekonomi menyimpulkan bahwa wirausaha akan muncul dan berkembang kalau ada peluang ekonomi. Maka, dalam mengembangkan wirausaha dapat berwujud 4 tindakan, yaitu secara sengaja menciptakan peluang ekonomi. Yang kedua, menyebarluaskan informasi tentang peluang ekonomi. Yang ketiga, menawarkan insentif agar orang mau menanggung resiko, serta menjadi inovator dan membangun organisasi. Dalam ilmu sosiologi dan psikologi, para ahli juga menyimpulkan suatu teori yang berkaitan dengan kewirausahaan, yaitu menyatakan bahwa warisan sosial merupakan salah satu penentu utama dalam kewirausahaan. Maka, dalam mengembangkan wirausaha, suatu masyarakat tertentu harus dipertimbangkan ketimpangan-ketimpangan sosial yang mempengaruhi serta harus melakukan rekayasa sosial. Teori ini juga diikuti oleh Max Weber dan Hagen. Dari aspek teori psikologi menyatakan bahwa suksesnya seorang wirausaha tidak tergantung pada keadaan lingkungan, tetapi pada faktor kepribadian. Teori ini mencoba menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama, adakah karakteristik perorangan yang membedakan wirausaha dan orang yang bukan wirausaha? Yang kedua, adakah karakteristik perorangan yang membedakan wirausaha yang berhasil dan yang kurang berhasil? Dalam teori ini, dikatakan bahwa hubungan antara perilaku kewirausahaan dengan kebutuhan untuk berprestasi atau need for achievement yang disingkat menjadi NEACH. Teori ini diikuti oleh David McClelland. Dan teori yang terakhir adalah teori perilaku, di mana dalam teori ini menyatakan bahwa perilaku wirausaha seseorang adalah hasil dari sebuah kerja yang bertumpu pada konsep dan teori, bukan karena sifat kepribadian seseorang atau berdasarkan intuisi. Jadi, menurut teori ini, kewirausahaan dapat dipelajari dan dikuasai secara sistematik dan terencana. Ada beberapa alasan mengapa seseorang memutuskan menjadi wirausahawan. Pertama, mereka berpikir untuk menjadi bos di perusahaannya sendiri. Yang kedua, mereka ingin menyalurkan ide mereka sendiri. Dan yang ketiga adalah mengharapkan imbalan finansial. Berikutnya adalah 4 poin karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha apabila ingin memiliki
kesuksesan. Yang pertama adalah memiliki gairah untuk berbisnis. Yang kedua, fokus pada produk dan jasa. Yang ketiga adalah kemampuan untuk mengeksekusi atau execution intelligence. Serta yang keempat, gigih meski mungkin saja gagal. Namun sebaliknya, kita juga perlu mengidentifikasi mitos yang salah tentang kewirausahaan. Mitos ini yang menyebabkan orang menjadi khawatir untuk memulai sebagai wirausaha. Apa itu mitosnya? Yang pertama adalah entrepreneur yang sukses itu karena guratan nasib. Tentu saja tidak selalu. Kemudian entrepreneur itu bersifat keturunan. Bisa saja. Tapi juga tidak semua entrepreneur itu karena yang sukses itu karena keturunan. Yang ketiga, menjadi entrepreneur setelah ada peluang. Nah, yang ini kita akan ketahui nanti bahwa peluang itu bisa kita cari atau kita ciptakan. Yang keempat adalah entrepreneur sukses karena punya modal besar. Bisa, tapi juga tidak hal yang mutlak. Karena ada jaringan dan lain sebagainya yang menunjang kita untuk sukses sebagai seorang wirausahawan. Nah, yang terakhir adalah entrepreneur karena bakat dan tidak dipelajari. Ini juga tidak selalu begitu ya. Aspek berikutnya, kita mengenal transformasi kewirausahaan. Ada sebuah teori yang bernama cash flow quadrant yang dikembangkan oleh Robert Kiyosaki, seorang ahli multi-level marketing. Beliau membagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama adalah employee atau karyawan, di mana seseorang itu dituntut untuk menjadi profesional agar mampu melompat kepada kuadran berikutnya, yaitu self-employed. Di dalam self-employed, seseorang tersebut mampu mempekerjakan dirinya sendiri untuk menghasilkan produk dan hasil-hasil yang lain. Kemudian dari self-employed berkembang menjadi business owner. Pada business owner, seseorang tersebut sudah mampu mempekerjakan orang lain sebagai timnya. Nah, yang terakhir adalah dari business owner, seseorang tersebut bisa berkembang menjadi seorang investor. Klaster kewirausahaan berikut adalah mengidentifikasi pentingnya kewirausahaan. Apa yang kita lakukan? Yaitu kita harus mampu meningkatkan daya penciptaan atau creating, menghasilkan inovasi atau kebaruan atau newness, kemudian meningkatkan kemampuan pengambilan resiko atau risk taking, kemudian penggerak pertumbuhan ekonomi, berikutnya peningkatan produktivitas, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan efisiensi usaha, serta mampu mempromosikan penelitian dan pengembangan. Ada beberapa faktor yang mendukung seseorang menjadi seorang wirausahawan, yaitu faktor individual atau personil, suasana kerja, tingkat pendidikan, personality atau kepribadian, prestasi pendidikan, dorongan keluarga, lingkungan dan pergaulan, ingin lebih dihargai atau self-esteem, dan keterpaksaan atau keadaan yang memaksa seseorang untuk akhirnya harus menjadi seorang wirausaha. Sekarang marilah kita identifikasi alasan orang mengapa dia tidak mau menjadi wirausahawan. Yang pertama, tidak mempunyai pengalaman. Yang kedua, tidak mempunyai modal. Ketiga, tidak mempunyai keberanian untuk memutuskan. Keempat, tidak ada orang yang menuntun. Dan yang kelima, takut keluar dari zona nyaman. Terakhir, apabila kita sudah mengambil keputusan menjadi wirausahawan, maka haruslah kita menjadi wirausahawan yang cerdas, mempersiapkan diri menjadi wirausahawan dengan baik, merencanakan kerangka bisnis atau membuat bisnis software.
Oke, the last. Jangan ragu-ragu untuk memutuskan menjadi wirausahawan ekonomi pariwisata internasional. It can be your personal branding. Thank you.